ini kita akan membahas tentang anatomi hewan, di mana kita menggunakan hewan Faecervaria carnivora atau bisa disebut dengan katak. Di sini ada klasifikasinya dari Faecervaria, di mana phylumnya itu adalah chordata yang mempunyai arti mempunyai chorda dorsalis pada stadium embrionya. Kemudian subphylumnya adalah vertebrata, di mana vertebrata ini adalah mempunyai kolumna vertebralis di ruas-ruas tulang belakang. Kemudian superklasisnya tetrapoda itu artinya adalah mempunyai 4 kaki. Kemudian kelasnya adalah amfibi, di mana amfibi ini kehidupan rangkap, di mana dia hidup di darat maupun di air. Kemudian ordonya adalah anura. Anura itu sendiri berarti tidak berekor. Antara kepala dan badan tidak terdapat batas yang jelas, di mana tidak ada leher. Jadi kita akan menjelaskan terkait dengan anatomi luar atau inspeksio dari Faecervaria carnivora, di mana yang pertama kita bisa mengetahui perbedaan antara jantan dan juga betina dapat dilihat dari bentuk badannya, di mana jantan itu memiliki badan yang lebih kecil dibandingkan dengan betina, dan kita juga bisa mengetahui dari cirinya karena di jantan itu memiliki pigmentasi yang ada di area mandibula, sedangkan di betina itu tidak ada. Kemudian yang ketiga, pada jantan itu memiliki bantalan kawin, di mana ini digunakan untuk memegang betina saat akan terjadi fertilisasi. Kemudian selanjutnya, di mana pada jantan itu juga memiliki sakus vokalis atau sebagai pita suara untuk memanggil kata-kata betina yang ada di suatu area. Kita juga bisa mengidentifikasi jumlah digiti pada ekstremitas anterior dan juga posterior. Kalau di anterior jumlah digitnya yaitu berjumlah 4, sedangkan kalau di posterior yaitu berjumlah 5 digiti. Dan bagian yang ada pada katak, yang pertama ini ada 2 hidung atau nares anteriores. Kemudian selanjutnya ada 2 mata, di mana setiap mata dilengkapi oleh kelopak mata yang disebut sebagai palpebrae, yaitu ada palpebrae superior dan juga palpebrae inferior. Di mana pada bagian mata juga dilengkapi selaput mata yang disebut sebagai membran niktitan yang berfungsi untuk membantu katak agar terhindar dari gerakan air pada saat berenang. Terkait dengan bagian cavum oris, di mana terdapat berbagai bagian, yaitu yang pertama tentunya ada lingua, di mana lingua pada katak ini berbentuk bifida atau bercabang. Kemudian selanjutnya pada bagian maxillaris ini juga terdapat dentis maxillaris dan juga dentis vomaris. Nah, kemudian pada bagian maxillaris juga terdapat langit-langit atau disebut sebagai palatum. Ada 2 palatum di sini. Kemudian selanjutnya ada juga sakus vokalis pada jantan, yaitu terdapat pada bagian samping kanan dan juga samping kiri berbentuk lubang. Ini untuk menghasilkan suara pada katak jantan dan juga sebagai pembeda antara katak jantan dan juga betina. Baik, sekarang kita akan melakukan pembedahan untuk melihat bagian dalam dari katak. Penyayatan kulit katak dilakukan dari bagian atas menuju bagian bawah. Ini adalah hasil dari sayatan kulit hingga terlihat otot. Selanjutnya kita akan membuka bagian otot hingga terlihat organ bagian dalamnya. Saat pembedahan menggunakan gunting, bagian tumpul pada gunting berada di bawah atau di dalam, agar tidak merusak organ yang ada di bawahnya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait dengan organ-organ apa saja yang ada di katak atau rana SP. Yang pertama ada kor atau jantung. Kemudian di mana kor ini terdapat 3 ruang pada rana SP, yaitu 2 atrium dan juga 1 ventricle. Atrium ini berwarna gelap, sedangkan ventricle ini lebih cerah. Kemudian selanjutnya ada pulmo atau paru-paru, tetapi pada rana SP saat ini paru-parunya sedang mengempis. Kemudian ada juga hepar atau hati, dan kemudian ada juga ventriculus atau lambung, dan juga ada vesica velia di mana ini berwarna kehijau-hijauan. Juga terdapat intestinum, di mana intestinum pada rana SP ini dibagi menjadi 2, yaitu ada prasum dan juga tenue. Prasum ini adalah usus besar, sedangkan kalau tenue ini adalah usus halus.
Kemudian di sini juga ada vesika urinaria yang merupakan tempat untuk menampung urin. Di sini juga ada tempat bermuara, yaitu yang disebut sebagai kloaka. Kemudian untuk mengetahui paru-paru pada katak, kita dapat menggunakan sedotan untuk meniup pada bagian rima glottidis pada cavum oris katak yang akan kemudian disalurkan ke paru-paru. Alhasil, paru-paru akan mengembang dan tidak kempis lagi. Hal ini dikarenakan adanya tekanan udara yang masuk melewati rima glottidis yang menuju ke paru-paru. Pada katak jantan ditemui ada 2 testis yang digunakan untuk menyimpan sel sperma dan akan dikeluarkan melalui kloaka pada saat proses perkawinan eksternal yang terjadi pada katak. Sedangkan pada katak betina dijumpai sel telur, di mana sel telur ini akan dilepaskan pada saat perkawinan terjadi. Nah, dalam kondisi ini, sel telur berjumlah sangat banyak dikarenakan akan melakukan proses perkawinan bersama jantan. Sel telur ini dihasilkan dari ovarium yang menempel pada ginjal. Ginjal merupakan salah satu bagian dari sistem ekskresi pada katak yang berfungsi sebagai filtrasi darah dan juga pembentukan urin. Kemudian urin akan disalurkan ke kandung kemih untuk ditampung dan akan dikeluarkan melalui kloaka.